Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dasar-dasar mengenai computer vision. Sebelumnya, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Wildanul Hakim. Anggota saya Abu Rizal Fajri dan saya Makmal. Untuk pertama saya yang akan menjelaskan definisi computer vision. Computer vision atau CV adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan membuat komputer mampu memahami dan menafsirkan informasi visual, baik gambar ataupun video, sebagaimana manusia mengenainya. Ini menekankan ekstraksi informasi, analisis, dan pengambilan keputusan berbasis data visual. Secara format, CV adalah bidang yang mempelajari metode untuk memperoleh, memproses, menganalisis, dan memahami citra digital untuk menghasilkan informasi bermakna dan keputusan otomatis. Tujuan dari ini adalah yang pertama menjelaskan definisi ruang lingkup computer vision. Yang kedua menjelaskan hubungan antar computer vision dan image processing, pattern recognition, dan AI. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen utama sistem CV dan alur kerjanya. Dan terakhir adalah memberikan contoh real aplikasi CV di dunia nyata. Konsep citra digital. Citra digital adalah citra yang telah melalui proses diskretisasi. Ruang dibagi piksel, intensitas representasi bilangan diskret, direpresentasikan sebagai metrik atau array di komputer. Apa itu piksel? Piksel adalah elemen terkecil penyusun citra digital, menyimpan informasi intensitas cahaya ataupun warna. Nilai piksel menunjukkan tingkat keabuan, grayscale atau kombinasi RGB. Resolusi citra adalah jumlah piksel yang menyusun citra. Lebar kali tinggi menentukan tingkat detail spesial. Resolusi tinggi berarti detail lebih halus, tetapi membutuhkan memori dan waktu pemrosesan yang lebih besar. Jumlah bit untuk merepresentasikan satu piksel menentukan jumlah tingkat intensitas. Contohnya 8 bit adalah 256 tingkat atau 0 sampai 255 piksel. Ini contoh grayscale dan RGB, perbedaannya. Oke, next. Kita lanjut ke praktikum. Yang pertama sekali tentu kita butuh bahasa pemrograman. Di sini kita pakai Python, tepatnya Python versi 3.9 ke atas. Kita akan menginstal menggunakan pip, package manajernya. Lalu kita menggunakan library OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Untuk text editornya kita pakai Visual Studio Code, atau teman-teman bisa juga pakai PyCharm. Oke, yang pertama kita download file Pythonnya, lalu lanjut instalasi. Kemudian kita gunakan pip untuk install library. Untuk tampilannya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya penjelasan mengenai fungsi-fungsi yang ada di library OpenCV tadi. Yang pertama ada fungsi mread untuk membaca file citra dari penyimpanan ke memori. Kemudian ada fungsi imshow untuk menampilkan citra ke dalam jendela tampilan. Selanjutnya ada fungsi mwrite untuk menyimpan citra asli atau hasil pemrosesan ke file penyimpanan. Jadi filenya citranya tersimpan.
ke lokal. Oke. Nah, ini sedikit teori untuk praktikum yang akan dijelaskan selanjutnya. Itu ada Gaussian blur. Tujuannya untuk menghaluskan citra dengan mereduksi varian intensitas tajam, mengurangi noise dan detail kecil menggunakan kernel Gaussian. Ada juga thresholding, mengubah citra grayscale menjadi citra binar atau hitam putih berdasarkan nilai ambang memisahkan objek dari latar belakang. Nah, jadi objek dipisahkan dari latar belakangnya. Kemudian ada segmentasi dan deteksi kontur. Jadi dia memisahkan objek dari latar belakang menggunakan thresholding yang sebelumnya. Deteksi kontur menemukan batas objek, dan bounding box menunjukkan lokasi serta ukuran objek. Nah, jadi dia mengecek batas objek atau batas tepinya. Kemudian adalah selanjutnya kita juga akan praktek mengenai pengolahan video dan webcam. Video sebagai rangkaian frame citra, OpenGV memungkinkan pembacaan video dari file atau webcam. Nah, dengan library OpenGV kita juga bisa untuk menampilkan video, baik itu dari file atau langsung dari webcam perangkat kita, device kita. Pemrosesan setiap frame, misal untuk pemrosesan setiap frame, misalnya kita mau mengkonversi ke grayscale, bisa secara real time, bisa menggunakan library OpenGV. Nah, selanjutnya ada object detection, mendeteksi keberadaan dan lokasi objek. Ini juga yang akan kita praktikkan selanjutnya. Nah, bisa menggunakan metode Hair Cascade Classifier, menampilkan bounding box pada area yang terdeteksi. Nah, jadi misal kita mau deteksi mata, nanti ada bounding box di area mata. Bounding box itu kayak seperti garis petak yang akan menentukan misalnya mata di mana, di bounding boxnya di situ. Oke, sekian untuk dasar teori. Selanjutnya untuk kode praktikum akan dijelaskan oleh tim saya, M. Akmal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal. Baik, kali ini saya akan menjalankan program pada percobaan praktikum saya sebelumnya. Yang pertama, kita melihat Python versi dulu dengan perintah Python version. Oke, di sini kita menggunakan Python versi 3.12.1. Selanjutnya kita menginstal library OpenCV dan NumPy. Perintah pip install OpenCV, Python dan NumPy. Oke, enter. Oke, karena sebelumnya saya sudah menginstal terlebih dahulu, di sini sudah ready. Langsung saja kita lanjut ke kode praktikum, kode program. Yang pertama, membaca file gambar dengan menggunakan yang pertama mengimport OpenCV dengan menggunakan perintah import CV v2. Lalu membaca file gambar dengan perintah img sama dengan cv.imread di file myrepublic.jpg. Lalu kita mencek apakah gambar berhasil dibaca. Masukkan perintah if image is known. Jika error, maka akan keluar tampilan akan menampilkan gambar tidak ditemukan atau gagal dibaca. Lalu program akan keluar atau menutup jendela. Selanjutnya menampilkan gambar asli dengan perintah cv2.imshow gambar asli, img. Lalu kita
konversi ke grayscale. Konversi ke grayscale dengan perintah gray sama dengan cv color img, cv2.color underscore bgr to gray. Ini untuk mengubah gambar berwarna menjadi grayscale atau hitam putih. Lalu menampilkan gambar grayscale dengan perintah cv2.mshow gambar grayscale, gray. Menampilkan hasil gambar grayscale. Lalu menyimpan hasil tersebut. Menyimpan hasil tersebut dengan nama myrepublic grayscale.jpg. Maka kalau kita run, hasilnya akan seperti ini. Nih. Ini ada gambar asli sebelumnya dan ada gambar yang sudah diubah ke grayscale. Lalu kita tekan Q untuk keluar. Jika gambar asli yang kita hapus, ini saya hapus. Oke, kita coba untuk run terlebih dahulu. Maka akan keluar pesan error, gambar tidak ditemukan atau gagal dibaca, seperti yang ada pada kode program tersebut. Oke, kita kembalikan dulu file yang sudah kita hapus sebelumnya. Lanjut ke percobaan praktikum 3. Yang pertama, kita mengimport library OpenCV juga untuk pengolahan citra, lalu membaca citra dengan perintah image underscore page sama dengan nama file yaitu coin.jpg, lalu image sama dengan cv2 mread image underscore page. Lalu kita cek apakah gambar berhasil dibaca. Jika gagal, program akan berhenti dengan perintah if image is known, print error. Kedua, gambar tidak ditemukan. Lalu kalau gambar tidak ditemukan akan keluar atau berhenti. Lalu kita konversi ke grayscale dengan perintah gray sama dengan cv2.cvtcolor image, cv2.color underscore bgr gray. Ini untuk mengubah gambar berwarna menjadi grayscale agar lebih mudah diproses. Lalu kita menerapkan Gaussian blur sama dengan cv2.Gaussian blur gray, 5,5,0. Ini untuk menghaluskan gambar dan mengurangi noise sebelum deteksi tepi. Lalu kita menerapkan Kenny Edge Detection. Kenny Edge Detection ini perintah untuk mendeteksi tepi atau batas objek pada gambar menggunakan algoritma Kenny. Selanjutnya kita menampilkan hasil. Hasilnya di sini ada 3, yaitu citra asli, hasil Gaussian blur, dan hasil Kenny Edge Detection. Lalu kita menyimpan hasil tersebut. Simpan hasil tersebut dengan nama file hasil blur.jpg dan hasil edge.jpg. Lalu jika berhasil akan keluar pesan hasil disimpan, hasil blur dan hasil edge.jpg. Oke, kita coba run.
ini ada 3 hasil yang keluar. Yang pertama citra asli, lalu hasil Gaussian blur, dan hasil Kenny Edge detection. Yang di sini kita melihat hasilnya pun sangat berbeda, yaitu mulai dari bentukan gambarnya. Oke, saya close. Selanjutnya di sini ada contoh program juga, yaitu untuk menampilkan pesan bahwa kedua library berhasil atau siap digunakan. Baik kawan-kawan, kita lanjut ke program deteksi wajah webcam. Di sini ada file deteksi _wajah_webcam.py. Ini merupakan program untuk mendeteksi wajah menggunakan webcam. Di sini kita menggunakan library OpenCV. Kemudian di sini ada program untuk mengecek file cascade menggunakan if_cascade.mt. Selanjutnya di sini perintah untuk mengaktifkan webcam menggunakan cap sama dengan cv2.videoCapture. Selanjutnya kemudian di sini webcamnya dicek, kemudian dikonversi ke grayscale menggunakan gray sama dengan cv2 cvt color frame cv2 color BZR 2 gray. Kemudian di sini proses wajah dideteksi menggunakan face sama dengan face_cascade detect multiscale gray scale factor main neckboards main size. Kemudian membuat gambar kotak di wajah menggunakan 4xjwh in face. Kemudian hasilnya ditampilkan menggunakan cv2 imshow. Kemudian ada deteksi wajah webcam dan frame. Kemudian di sini ada perintah untuk keluar dari webcam menggunakan if cv2 with k 1 dan 0xff sama dengan ort q. Jadi kalau kita mengklik angka huruf q, maka keluar dari webcam. Selanjutnya kita masuk ke program file facedetect.py. Di sini wajah dideteksi. Di program ini mengecek apakah file cascade berhasil dimuat menggunakan if face cascade empty print. Jika error file hair cascade tidak ditemukan muncul yang ini. Nah, dan exit. Kemudian membaca gambar image page wajah.png. Kemudian image sama dengan cv2 embed image page. Ini perintah error jika gambar tidak ditemukan atau gagal. Kemudian di sini gambar dikonversi ke grayscale menggunakan gray sama dengan cv2.cpt color image dan seterusnya. Kemudian di sini wajah didetek sama seperti tadi. Kemudian di sini gambar bounding box pada setiap wajah yang terdeteksi. Ini membuat kotak di wajah kita lah, atau wajah yang terdetek.
kemudian hasilnya ditampilkan menggunakan CV2 IMShow. Kemudian ini perintah untuk menyimpan hasil dari percobaan yang sudah dibuat menggunakan CV2 imwrite hasil deteksi wajah.jpg image kemudian digambar, kemudian menutup semua jendela CV2 destroy all windows. Mungkin itu aja. Di sini ada motion detection digunakan untuk mendeteksi pergerakan pada cam. Ini program itu seperti itu. Nah, sini sama aja. Ini hasil dari deteksi wajah. Nah, ini kotak yang dibuat. Mungkin sekian dari modul presentasi dari program ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.